Benih Rahasia Sang Pewaris episode 61. Shira menerima telepon dari Kenzo. Kenzo menelepon untuk memberitahu bahwa dia tidak akan makan malam di rumah, dan bahwa pembantunya akan menyiapkan makan malam untuk mereka. Dia senang karena Leon tidak tahu apa yang terjadi tadi malam. Dia takut membuat putranya takut. Saat waktu tidur tiba, tanpa disadari Shira tertidur saat menemani putranya. Ia begitu lelap dalam tidurnya sehingga ia ketiduran bahkan saat Kenzo datang untuk menengok Leon. Kenzo tidak mengganggu mereka dan hanya kembali ke kamarnya. Sore berikutnya, Shira mengirimkan draft gambar yang sudah jadi kepada Rianita. Kalung yang ia desain untuk Kenzo sudah siap untuk diproduksi. Kenzo sedang berada di kantor Presiden Wiharja Corporation ketika kerutan cemas muncul di wajahnya setelah membaca pemberitahuan di layar. Bagaimana dia bisa masuk secepat itu? Tanyanya. Firdaus tidak dapat menahan diri untuk berjalan ke depannya untuk melihat. Ia kemudian tertawa terbahak-bahak. Anda sendiri yang pergi dan menunjukkan wajah Anda, Tuan Muda Kenzo. Bagaimana mungkin itu tidak cepat untuk ditangani? Kenzo meletakkan lengannya di sandaran tangan sambil bersandar di kursinya. Kupikir kita bisa menundanya setidaknya selama beberapa bulan. Kita mungkin tidak bisa mengabaikan berita seperti ini, bukan? Itu tidak akan mudah. Bagaimanapun, itu adalah hal baik yang membawa terang bagi kebaikan dan kejahatan, jawab Firdaus, malu. Itu mungkin tidak akan membawa hasil yang mereka cari jika Firdaus yang menanganinya. Mendengar itu, Kenzo hanya bisa kesal. Kuharap Shira tidak melihat ini. Presiden Wiharja, Anda tentu bisa meminta Nona Nugraha untuk tinggal bersama Anda. Saya yakin dia akan setuju. Karena tidak percaya diri sedikit pun, Kenzo menggelengkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Tidak juga. Dia tidak semudah yang terlihat. Shira sedang berada di taman villa Kenzo sambil menggeser layar ponselnya sembari membaca berita. Sebuah nama yang familiar di salah satu judul berita tiba-tiba menarik perhatiannya, membuatnya berhenti di tengah jalan. Penindakan terhadap insiden sosial yang berbahaya telah berakhir. Prasetya, pelaku utama yang terlibat dalam hilangnya 2 nyawa, telah ditangkap dan dipenjara. Semua pelaku yang terlibat telah diproses hukum. Melihat itu, Shira langsung melonjak kegirangan sambil bergumam dalam hati, jadi penjahat ini ditangkap, ya. Shira mengklik gambar yang juga memiliki video yang disematkan di bawahnya. Pria yang ditangkap itu pasti Prasetya, si penjahat yang dulunya sangat sombong. Sekarang setelah dia ditahan, Shira tidak perlu lagi terus-menerus merasa cemas tentang keselamatannya dan Adam. Selain itu, sifat kejahatannya yang telah merenggut 2 nyawa di tangannya begitu mengerikan sehingga Prasetya mungkin tidak akan bisa keluar dari penjara seumur hidupnya. Shira segera menelepon ayahnya dan menyampaikan kabar baik itu. Adam kebetulan juga baru saja melihatnya, dan ia bersorak, ya. Apa yang kita harapkan terjadi? Ayah, kalau begitu, aku mungkin akan pulang dan tinggal di sana selama 2 hari ke depan, katanya kepada Adam. Mengapa kamu tidak tinggal di tempat Tuan Muda Kenzo lebih lama lagi? Aku tidak cukup bermental baja untuk tetap tinggal di sini, ayah. Aku akan membawa Leon pulang. Shira selalu menjadi orang yang tidak suka membuat masalah bagi orang lain. Baiklah. Kalau begitu, kembalilah ke sini bersama Leon. Di rumah, kamu akan merasa lebih nyaman. Aku akan datang mengunjungi Leon kecil selama 2 hari ini. Oke.
Jawabnya sebelum menutup telepon. Aku harus menyampaikan hal ini kepada Kenzo malam ini. Ini adalah pertama kalinya Livy mengunjungi Villa Nindya. Ketika dia melihat villa mewah yang berdiri sendiri ini, matanya hampir jatuh karena iri. Seperti seseorang yang baru pertama kali melihat kota besar setelah menghabiskan seluruh hidupnya di desa, Livy mulai berjalan mengelilingi bungalow dan masuk ke ruang ganti dan kamar tidur utama. "Nindya, kamu sangat beruntung," serunya. "Keluarga Wiharja telah memberimu kehidupan yang begitu baik. Kamu bisa menghabiskan sisa hidupmu dengan menikmati kekayaan dan kemakmuran. Ayo. Aku sudah menyiapkan 2 hadiah untukmu. Livy, aku ingin kamu menangani Shira bersamaku mulai sekarang. Aku akan berbagi hal-hal baik yang kumiliki denganmu," Nindya menyatakan sambil mencoba untuk membuat Livy senang. Livy, sebagai balasan, bersenandung setuju. "Baiklah. Aku pasti akan membantumu menghadapi Shira. Dia adalah orang yang paling aku dan ibuku benci." Livy sangat bersemangat untuk melakukannya. Dengan bantuan Nindya, dia akan memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mendapatkan harta ayahnya di masa depan. Nindya kemudian memberinya 2 buah perhiasan yang tidak begitu disukainya, tetapi Livy sangat gembira saat menerima hadiah tersebut. Keduanya mulai mengobrol tentang malam terakhir sambil menikmati teh sore. Mata Nindya dipenuhi dengan kebencian saat mereka berbicara. Kenzo biasanya setidaknya menunjukkan kesabaran dan perhatiannya sampai batas tertentu, tetapi sejak Shira merayunya, hatinya telah diambil sepenuhnya. "Nindya, aku punya pertanyaan. Siapa sebenarnya pria yang tidur dengan Shira saat itu? Kita bisa menemukannya dan menyuruhnya merebut putra Shira." Livy juga memikirkan hal ini. Nindya mengernyit mendengar usulannya. "Jangan bicarakan itu dulu. Dia tidak akan tinggal diam. Aku akan mendapat masalah jika dia memutuskan untuk melawan." Tanpa sepengetahuan Livy, alasan Nindya tidak berani melakukan ini adalah karena pria yang tidur dengan Shira malam itu adalah Kenzo. Untung saja Shira tidak membicarakan apa yang terjadi malam itu. Ia pasti akan melacaknya kembali ke Kenzo jika ia menyelidikinya lebih lanjut. Shira pasti tahu bahwa putranya juga anak Kenzo. Itu akan membuat mereka semakin dekat saat waktunya tiba. Livy lalu mengangguk. "Baiklah. Kita akan cari cara lain untuk menghadapinya." Nindya sebenarnya sudah memikirkan cara yang dia yakini akan menarik perhatian Kenzo. Livy dan Nindya segera berangkat makan malam dengan mobil sport Nindya saat malam tiba, di mana Livy mulai lebih mendambakan kehidupan sebagai orang kaya. Ia tahu bahwa warisan ayahnya lah yang akan membuatnya kaya, dan ia harus memastikan bahwa warisan itu tidak akan diambil oleh Shira. Perusahaan Adam yang terdaftar bernilai lebih dari 20 triliun dolar. Bahkan jika dia tidak ingin menjalankan bisnis itu di masa depan, dia tetap bisa menjadi wanita kaya jika dia menjualnya seharga beberapa triliun. Livy semakin haus akan kehidupan kaya yang Nindya tunjukkan padanya. Saat malam tiba, para pelayan di Villa Kenzo mulai menyiapkan makan malam. Shira dan Leon telah bermain sepak bola selama setengah jam, dan keduanya telah kembali ke kamar untuk mandi.
Pada saat itu, dua sorotan lampu utama menyinari halaman luar villa. Pemilik tempat itu telah kembali. Kenzo, mengenakan pakaian hitam dari ujung kepala sampai ujung kaki, melangkah ke aula yang terang benderang. Tuan muda Kenzo, para pelayan menyapanya dengan hormat. Di mana mereka? Nona Nugraha dan Tuan muda Nugraha sedang mandi di lantai atas. Setelah itu, Kenzo melangkah lebar ke atas, lalu langsung menuju kamar Shira. Leon sudah pergi ke ruang bermain setelah Shira memandikannya. Sekarang giliran Shira untuk mandi di kamar mandi. Dia bermain dengan gelembung-gelembung air sambil berendam di bak mandi. Pikirannya memikirkan cara untuk segera memberitahu Kenzo bahwa dia akan pulang. Bagaimanapun, lelaki itu membawa dia dan putranya ke sini karena kebaikan. Shira tidak mungkin bisa menyakiti hatinya berkali-kali. Kenzo mengira Shira sedang memandikan putranya, dan karena ingin ikut bersama mereka, tanpa pikir panjang Kenzo mendorong pintu kamar mandi. Pada saat itu, mata mereka bertemu satu sama lain. Salah satu dari mereka berdiri di pintu, sementara yang lain berbaring di bak mandi. Ah! Karena terkejut, Shira menjerit dan duduk tegak. Selain handuk kecil yang menutupi bagian-bagian penting tubuhnya, Kenzo dapat melihat dengan jelas tubuh bagian atasnya yang indah dan lentur. Shira bukan satu-satunya yang terkejut. Bahkan Kenzo tidak percaya bahwa ia telah memilih waktu yang salah untuk datang. Baru ketika Shira merasakan hawa dingin di tubuh bagian atasnya, dia menyadari apa yang telah dilakukannya karena terkejut. Namun, tepat saat dia hendak berbaring kembali, dia terpeleset di atas gelembung-gelembung air, sehingga hanya tersisa kedua tangannya yang berjuang di atas air. Shira. Kali ini, Kenzo tidak peduli dengan hal lain saat dia bergegas dengan langkah panjang dan mengulurkan tangan ke dalam air untuk mengangkat wanita yang sedang berjuang itu. Saat itu juga Shira hampir mati karena malu di tempat. Tubuhnya basah dari kepala sampai kaki, dan meskipun ada busa di rambut dan tubuhnya, busa itu mungkin tidak banyak membantu menutupinya. Kini, ia seperti bayi yang baru lahir dalam pelukannya. Satu-satunya hal yang dapat dilakukan Shira sekarang adalah menutup wajahnya dengan telapak tangannya. Shira hampir menangis ketika dia memohon, "Kenzo, turunkan aku." Tatapan mata Kenzo yang dalam tertuju pada tubuhnya, dan tatapannya tampak menjadi gelap karena emosi yang tidak dapat dijelaskan. "Berapa lama lagi kamu akan melihat?" Shira hampir putus asa ketika menyadari bahwa Kenzo diam-diam menatapnya. Ketika akhirnya Kenzo memasukkannya kembali ke dalam air mandi, Shira duduk di sana dengan tubuh meringkuk sambil mulai marah. "Keluar," desisnya. Kenzo hanya mengerutkan bibir tipisnya untuk menahan senyum, tetapi dia tetap berkata dengan lembut, "Mandilah dengan benar." Setelah berkata demikian, Kenzo melangkah keluar dan menutup pintu di belakangnya. Shira terpaksa menutupi wajahnya sendirian di dalam kamar. Dia hanya bisa menahan kesedihannya karena terlihat tidak mengenakan apapun oleh pria itu. Setelah membersihkan busa-busa dari tubuhnya, Shira segera mengenakan pakaiannya. Ia akhirnya bisa bernapas lega ketika keluar dan mendapati Kenzo Wiharja sudah tidak terlihat. Saat itu, sebenarnya Kenzo sedang menemani Leon. Namun, tidak seperti biasanya di mana ia selalu lancar memainkan rubik, pikirannya kini terganggu oleh bayangan tubuh yang baru saja dilihatnya, membuatnya tak mampu menandingi kecepatan si kecil. "Tuan Wiharja, aku menang lagi."
Seru Leon dengan bangga sambil melambaikan kubus Rubiknya. Kenzo mengulurkan tangan, mengelus kepala Leon sambil memuji, "Kamu hebat, Leon." "Aku mengaku kalah." Anak itu tampak sangat puas mendengar pujian tersebut. Kenzo melihat jam dan berkata, "Sepertinya sudah waktunya kita turun untuk makan malam." Saat Kenzo berjalan keluar sambil menggenggam tangan mungil Leon, Shira kebetulan keluar dari ruangan lain. Seketika, ia merasa sangat malu dan ingin menghilang ke dalam tanah. Rasanya ingin membungkus dirinya dengan selimut meski sudah berpakaian. Meskipun Shira mengenakan sweater, tatapan Kenzo padanya membuatnya panik, seolah-olah ia berdiri tanpa busana di hadapannya. Leon membawanya kembali ke realita ketika ia menoleh dan berkata, "Mama, ayo kita makan malam." "Ah, baik, ayo." Shira pun menuruni tangga lebih dulu, sementara sudut bibir Kenzo terangkat membentuk senyuman. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah dilupakan Kenzo seumur hidupnya. Meski berlangsung singkat, setiap detiknya begitu berharga baginya. Di sisi lain, Shira berharap bisa bersembunyi di dalam lubang karena malu. Sepanjang makan malam, wajahnya terasa panas. Ia juga merasa tegang setiap kali tatapan Kenzo tertuju padanya. Setelah makan malam, Kenzo mengajak Leon jalan-jalan. Alih-alih ikut, Shira duduk di teras samping sambil memainkan ponselnya. Ia juga mengikuti perkembangan kasus Prasetya. Tampaknya mustahil bagi Prasetya dan para penjahatnya untuk keluar dari penjara setelah 2 kasus pembunuhan yang mereka lakukan. Waktu menunjukkan pukul 9.30 malam. Shira tanpa sadar menguap sambil menatap langit malam musim gugur. Sepertinya musim dingin sudah dekat. Saat itu, ia mendengar suara dari pintu utama villa. Ia menduga Kenzo dan Leon telah kembali dari jalan-jalan. Ketika ia keluar untuk menyambut mereka, ia melihat Kenzo menggendong Leon yang tertidur, dengan mantelnya menutupi tubuh kecil anak itu. Terkejut, ia bergegas mendekat dan bertanya, "Kenapa ia tertidur?" "Leon lelah berjalan. Aku akan membawanya ke kamar," jawab Kenzo. Setelah itu, Kenzo mulai menaiki tangga dengan langkah panjang, sementara Shira mengikutinya dari belakang. Kenzo sudah bertindak seperti seorang ayah. Ia dengan lembut meletakkan Leon di tempat tidur, melepas mantel dan sepatunya, menutupi dengan selimut, menyelipkannya, lalu merapikan rambut hitam anak itu sebelum mengecup dahinya. Shira tertegun melihat interaksi mereka dari pintu. Apakah cinta Kenzo pada Leon tulus? Apakah ia benar-benar menyayangi anak yang bukan darah dagingnya? Shira masih terpaku ketika pria itu berjalan mendekatinya dan melingkarkan lengannya di pinggangnya, lalu menutup pintu dengan lembut. Dalam kepanikan, Shira mundur selangkah dan menekan dada pria itu dengan tangannya. Namun, Kenzo malah mendekat, mata dalamnya penuh emosi. Adegan di kamar mandi tadi telah membakar api dalam dirinya. "Kenzo, jangan." Shira menatapnya serius. "Ada sesuatu yang ingin aku bicarakan." Seolah sudah menduganya, Kenzo menunjuk ruang tamu di lantai 2. "Kita bicara di sana." Shira mengikutinya dengan ekspresi muram. Tampaknya suasana hatinya sedang tidak baik. Tiba-tiba, pria di depannya berbalik dan berkata, "Aku bisa membiarkanmu melihatku jika kamu merasa tidak adil." Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian?
Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.